Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 11 MIPA dan kelas 11 IPS. Selamat datang di kelas daring biologi. Perkenalkan, nama saya Ibu Bella Elma Anggraini. Kalian bisa panggil saya Ibu Bella. Di sini saya mengajar kelas 11 MIPA 1 sampai dengan 11 IPS 5. Kemudian bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat dalam menghadapi pandemi COVID-19 pada saat ini ya. Semoga kalian semuanya tetap belajar di rumah dan tetap semangat. Oke. Untuk yang pertama, kita sudah berkenalan ya. Nama saya Ibu Bella. Kemudian di sini Bu Bella ingin menjelaskan materi kelas 11 dalam 1 tahun ya. Yang pertama, materi yang pertama yaitu tentang sel, materi yang kedua tentang jaringan tumbuhan, materi yang ketiga jaringan hewan, materi keempat sistem gerak pada manusia, kemudian materi kelima sistem sirkulasi pada manusia, materi ke-6 sistem pencernaan pada manusia, ke-7 yaitu sistem respirasi pada manusia, materi ke-8 sistem ekskresi pada manusia, kemudian sistem koordinasi pada manusia, sistem reproduksi pada manusia, dan yang terakhir adalah sistem imunitas pada manusia. Anak-anak semuanya, ketika kita bisa tatap muka, Bu Bella nanti akan ajak kalian ke lab. Jadi kita kan punya lab ya, lab biologi. Nanti kita akan belajar di laboratorium ataupun di kelas gitu ya. Dan mungkin bisa lain kali kita bisa keliling-keliling sekolah untuk pengamatan seperti itu ya. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Nah, coba anak-anak silahkan perhatikan gambar di bawah ini, gambar di slide ya. Kemudian carilah perbedaan dari seluruh gambar ini. Perbedaannya apa anak-anak? Coba lihat. Di sini ada ayam, kemudian ada kuda, kemudian ada sapi, ya. Perbedaannya apa? Ada yang tahu? Ya, ini sapi termasuk di kelas apa? Kelas mamalia. Kemudian yang ayam dia masuk ke Aves. Sudah kita pelajari ya pada kelas 10 kemarin. Jadi kita sudah masuk ke kelas 11. Pastinya kalian masih ingat ya persamaannya itu. Nah, kalau kita bandingkan dengan di situ ada apa? Ada pohon ya. Kita bandingkan dengan pohon. Itu ada hewan, ada tumbuhan. Apa? Sama-sama makhluk hidup, Bu. Iya, benar sekali. Tetapi ada persamaan di hewan dan tumbuhan tersebut. Ada yang tahu apa anak-anak? Ya, persamaannya adalah hewan dan tumbuhan tersusun dari bagian yang terkecil. Ada yang tahu apa? Bagian terkecil penyusun makhluk hidup. Apa? Ya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sel. Jadi sel. Nah, ini kita akan belajar ke sel ya. Jadi sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil penyusun makhluk hidup. Kita bisa nggak lihat sel dengan kasat mata? Bisa nggak? Nggak bisa. Jadi kalau kita bisa tatap muka di sekolah, bisa di kelas ya, nanti Bu Bella akan ajak kalian untuk melihat sel ini. Lihatnya pakai apa? Sudah pernah kalian kelas 10 melihat ada alat-alat yang digunakan untuk melihat benda-benda yang kecil atau benda-benda mikroskopis. Apa namanya alatnya? Alatnya adalah mikroskop. Jadi di sekolah ada mikroskop. Biasanya Bu Bella ajak kalian untuk melihat sel ini. Ya, sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil penyusun makhluk hidup ya. Nah, sel ini berdasarkan jumlah sel penyusunnya pada makhluk hidup dapat digolongkan menjadi uniseluler dan multiseluler. Kalau yang uniseluler itu makhluk hidup yang hanya memiliki
satu sel tunggal. Ini biasanya ditemukan di sel bakteri. Kemudian yang kedua yaitu multiseluler. Jadi makhluk hidup atau organisme yang memiliki lebih dari satu sel. Dia terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Begitu ya anak-anak, itu untuk pendahuluannya. Kita lebih mengenal sel. Nah, ini teori-teori tentang sel, ya. Teori tentang sel ini sejarah perkembangan sel. Sel itu pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1635 dan sampai 1703. Dia mengamati sel pada sayatan tipis gabus. Dia mengamati pada mikroskop, ya. Kemudian Robert Hooke ini menemukan ruang-ruang kecil yang dipisahkan oleh suatu dinding yang dia beri nama yaitu sel. Kemudian perkembangan ini terus selalu dilakukan oleh peneliti-peneliti. Kemudian yang kedua diamati oleh Anthony van Leeuwenhoek pada tahun 1632 sampai 1723. Jadi Anthony ini seorang ahli mikroskop Belanda yang mempelajari struktur seluler tumbuhan, hewan, bakteri, protozoa, dan spermatozoa. Yang ketiga adalah Matthäus Schleider pada tahun 1804 sampai 1881. Dia seorang ahli botani dari Jerman. Kemudian dia berkolaborasi bersama Theodor Schwann pada tahun 1820 sampai 1882. Teori sel mengatakan bahwa semua makhluk hidup tersusun dari sel-sel, sehingga sel merupakan elemen dasar dari makhluk hidup. Tadi Bu Bella sudah jelaskan di awal, ya. Jadi sel itu unit struktural terkecil penyusun dari makhluk hidup. Nah, kemudian ini struktur dan fungsi sel. Sel terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik adalah sel yang belum memiliki membran inti. Ini biasanya terdapat pada sel bakteri. Kemudian yang kedua ada sel eukariotik. Adalah sel yang sudah memiliki membran inti, terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Ini ada gambar anak-anak, silakan diperhatikan. Nah, yang pertama, yang merah itu ada sel bakteri, ya. Kemudian yang di bawahnya ini ada sel hewan, kemudian yang ini ada sel tumbuhan. Berbeda, ya, semua sel itu berbeda. Sel bakteri, sel hewan, dan sel tumbuhan. Oke, kita akan melihat lebih lanjut lagi. Nah, kemudian kita masuk ke komponen kimia penyusun sel. Jadi sel itu disusun oleh komponen anorganik dan komponen organik. Komponen anorganik terdiri dari air. Air yang berfungsi sebagai pelarut bahan organik, mengatur masuk keluar zat proses metabolisme. Kemudian yang kedua adalah gas. Gas ini ada oksigen, karbon dioksida, dan nitrogen. Kemudian ada garam mineral yang terdiri dari kalium, kalsium, magnesium, dan masih banyak lagi, ya. Kemudian ada komponen organik yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, asam, nukleat. Itu adalah komponen kimia penyusun dari sel. Paham ya anak-anak? Sampai sini bisa dipahami? Ya, oke, kita lanjut. Nah, itu tadi materi sedikit tentang sel. Jadi tugas kalian adalah, tadi Bu Bella sudah jelaskan, ya, teori-teori tentang sel. Tetapi hanya 3 ilmuwan saja yang Bu Bella kemukakan. Nah, nanti tugas kalian adalah silahkan browsing di internet, ya. Silahkan browsing, kalian cari ilmuwan atau peneliti-peneliti yang mengamati tentang sel, ya. Silahkan kalian tuliskan minimal 5, ya. Nanti silahkan sebutkan siapa namanya, kemudian tahun berapa dia mengamati sel, dan hasil penelitiannya apa. Silahkan kalian cari di internet, kemudian kalian ketik, ya. Nanti dijilid aja. Kemudian itu yang pertama, ya. Kemudian
Pada pertemuan yang kedua nanti Bu Bella ada video ya, silahkan kalian bisa perhatikan. Untuk yang pertemuan pertama sampai di sini saja. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada salah kata Bu Bella mohon maaf. Tetap semangat, tetap di rumah saja ya, jaga kesehatan. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.